kita. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah dikatakan. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini merupakan jembatan dari nasihat Paulus yang berbicara tentang kasih dan hubungan timbal balik antara dirinya dengan jemaat Korintus. Paulus memohon agar jemaat membuka hati mereka selebar-lebarnya, seperti layaknya ia sudah membuka hatinya bagi mereka. Ini adalah seruan untuk kasih yang tulus dan hubungan yang utuh dalam persekutuan orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita memiliki hati yang terbuka terhadap sesama orang percaya? Apakah kita membangun persekutuan yang didasarkan pada kasih dan keterbukaan? Ataukah kita membiarkan kerenggangan, kecurigaan, atau kesempitan hati menguasai? Maka inti dari firman Tuhan ini atau nasihat Paulus adalah janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Istilah pasangan yang tidak seimbang secara harafiah merujuk pada kuk yang dipasang pada dua hewan yang berbeda jenis atau berbeda kekuatan untuk membajak, seperti sapi dan keledai. Jika dua hewan yang tidak seimbang ditaruh dalam satu kuk, beban tidak akan terbagi rata. Arah akan sulit dikendalikan dan satu atau keduanya akan menderita. Maka dalam konteks firman Tuhan ini adalah peringatan keras terhadap persekutuan yang mengikat orang percaya dengan orang yang tidak percaya, khususnya dalam hal-hal penting yang dapat membahayakan iman dan kekudusan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Paulus memperkuat peringatan dengan serangkaian pertanyaan retoris yang menekankan kontras radikal antara identitas orang percaya dan orang yang tidak percaya. Orang percaya disebut terang dan merupakan bagian dari kebenaran karena kita hidup dalam Kristus. Orang yang tidak percaya berada dalam gelap dan kedurhakaan karena mereka masih berada di bawah kuasa dosa, dan kontras ini menunjukkan bahwa tidak ada kesamaan fundamental dalam nilai, tujuan hidup, dan sumber kekuatan rohani antara keduanya. Maka sebagai anak-anak terang, kita dipanggil untuk hidup kudus dan memisahkan diri dari pencemaran dunia. Kita harus berhati-hati agar tidak terperangkap dalam gaya hidup atau pandangan dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hidup kita harus mencerminkan Kristus
sehingga kita menjadi terang di tengah gelap, bukan bersatu dengan kegelapan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dan kasih setia-Mu yang memberikan kepada kami kehidupan. Kami akan menjalani hari-hari kami. Kiranya Engkau Tuhan yang menyertai, memberkati, dan menguatkan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memberkati kami. Dan juga setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Peras.